Kemudian anak-anak kami semuanya patuh pada prokes, yaitu memakai masker. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Coba ketua kelasnya, Baki, pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, di mana tema 1 ini temanya selamatkan makhluk hidup, subtemanya tumbuhan sahabatku. Untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, marilah kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Anak-anak kami dipersilahkan berdiri. Setelah berdiskusi, siswa bisa menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram dengan benar. Adapun materi pokok yang akan kita pelajari mengenai perkembangbiakan generatif, jenis-jenis penyerbukan, menganalisis bagian-bagian bunga, dan membuat ide pokok dari paragraf atau teks. Nah, sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya, kita bernyanyi dulu ya. Mau kalian bernyanyi? Mau. Kita bernyanyi dulu ya. Anak-anak kami sekalian, pernah menyanyikan lagu ini? Sebelumnya? Kapan kamu nyanyikan? Baby, kapan kamu nyanyikan lagu ini? Sekolah TK enggak dulu? Sekolah TK? Nah, kalau sekolah TK bisa menyanyikan ini kan? Tapi dia tidak sekolah TK, mungkin bisa dinyanyikannya karena dia dengar di TV kan? Ayo kawan, kita
Ya, bagus. Jadi jagung ini mempunyai bunga. Coba kita lihat ya. Ini ada gambarnya. Di sini ada pertumbuhan jagung. Di sini jelas ya, jagung itu mula-mula dia berupa apa dia? Biji. Kemudian bijinya tumbuh keluar akar. Setelah keluar akar, tumbuhlah dia batangnya, daunnya. Kemudian nanti dia akan berbunga. Setelah berbunga dia akan berubah jadi apa lagi bunganya? Berbuah. Ya, buah atau biji. Ya, bagus. Nah, tanaman yang di sampingnya ini apa? Padi. Ya, bagus, padi. Ini tuh ada lagi. Oh, ini. Ini tanaman apa ini? Padi. Padi. Padi ini ditanam di mana? Di Di sawah. sawah. Siapa di sini yang orang tuanya punya sawah? Tak bertani? Ya. Si Alia, pernah kamu ikut ke sawah? Pernah. Nah, kalau padi itu ditanam apanya? Oh, akarnya. Coba siapa bisa apanya ditanam kalau padi? Ya, Tiara. Ya, bagus. Kalau Yoga? Bagus. Bagi? Bagus. Jadi yang ditanam itu bijinya. Biar bisa dia tumbuh padi. Nah, padinya ini nanti tumbuh lagi, dia akan keluar lagi bunganya. Kemudian keluar lagi bijinya, keluar lagi bulir-bulir padinya. Kemudian itu kembali lagi jadi padi. Nah, untuk lebih memahami mengenai materi kita ini, Ibu bagi dulu anak-anak Ibu menjadi kelompok ya. Nah, kelompok 1, Baby, Pipi, Alia, Yoga, dan Maya. Kelompok 1 silakan duduk di meja yang disediakan ya. Nah, ambil bukunya sama alat tulisnya ya. Ya, di sini ya. Kelompok 1. Di sini tempat duduknya. Sedangkan kelompok 2, Bintang, Lestari, Tiara, Hamid, dan Baki. Silakan tempat duduknya. Berdasarkan kelompoknya ya. Berarti ini kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang kamu buka dulu bukumu mengenai teks bagaimana jagung berkembang biak. Di halaman 2 ya. Baca dulu, suaranya yang keras ya, Baby. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut
Satu buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, kamu sudah membaca mengenai teks bagaimana jagung berkembang biak. Di situ nanti kamu menemukan hal-hal penting, informasi penting dari teks tersebut. Pada teks tersebut, dia menjelaskan bagaimana pertumbuhan jagung. Jagung itu katanya tadi mulai dari bijinya kan. Kemudian apa lagi di situ? Di situ dijelaskannya apa? Bagaimana perkembangbiakan jagung di situ? Secara apa perkembangbiakan jagung? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Bagaimana perkembangbiakan jagung? Coba. Baki. Secara apa perkembangbiakan jagung? Secara kawin. Ya bagus, secara kawin. Atau apa istilahnya? Secara generatif. Ya bagus. Anak-anak itu pintar. Jadi perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin terjadi pada jagung. Contohnya selain itu tadi pada apa? Padi. Kemudian apa lagi? Kacang. Apa lagi? Jagung. Jagung udah tadi. Mangga, pokoknya dia tanaman yang berbuah, ada bunganya, ada bijinya. Dia berkembang biak secara kawin atau generatif. Perkembangbiakan generatif disebut perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan generatif, perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Jadi penyerbukan itu sama dengan perkawinan atau pembuahan. Coba, ibu punya ini lagi, punya bunga. Lihat ya. Ini bunga apa? Bunga matahari. Bunga matahari, tapi kecil dia ya. Bunga seribu bintang ini bunga apa? Yang tangan kiri ibu bunga apa ini namanya? Bunga pingka. Kita lihat ya. Jenis-jenis penyerbukan pada tumbuhan. Yang pertama namanya penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri itu contohnya bunga ini kan. Nah, dalam satu tangkai dia satu bunga, dia terjadi penyerbukan tetap di bunga itu sendiri penyerbukannya. Terjadi perkawinan atau pembuahan tetap pada satu bunga itu sendiri. Kemudian yang kedua penyerbukan apa? Penyerbukan tetangga. Kalau penyerbukan tetangga seperti ini dia dua bunganya kan, tapi satu jenis. Nah, terjadi perkawinan bertetangga dia. Terjadi penyerbukan tetangga. Yang ketiga penyerbukan apa? Silang. Penyerbukan silang. Jadi kalau penyerbukan silang ada lagi satu pohon bunga yang seperti ini. Makanya terjadi penyerbukan atau pembuahan namanya penyerbukan Silang. Yang terakhir penyerbukan apa? Basta. Basta. Ini contohnya. Berbeda bunganya. Terjadi penyerbukan atau perkawinan. Inilah dia contoh dari penyerbukan Basta. Bagus. Nah, itu dia tadi ya jenis-jenis penyerbukan. Sekarang ibu punya lagi nih. Punya bunga. Kalau digambar ini sama dengan yang digambar ya. Pernahkah kamu melihat bunga seperti yang ada dalam gambar? Coba, tunjuk tangan. Bunga apa itu namanya? Tunjuk tangan. Coba. Bunga kayu. Bunga raya. Kalau
Ibu punya tugas, kalian kan berkelompok. Ini Ibu punya tugas ya. Ibu bagikan LKPD ini, nanti kalian kerjakan ya. Ibu bagikan LKPD-nya. Di LKPD-nya, Ibu bagikan. Nah, coba kamu buka LKPD-nya, ya. LKPD-nya ini nanti di sini kalian tulis ya, kalian jawab soal-soal yang Ibu buatkan di sini langsung ditulis. Nah, nanti tugas yang pertama kalian mengamati gambar, kalian disuruh menulis bagian-bagian bunga dan manfaat bagian-bagian bunga tersebut. Untuk mengamati bagian-bagian bunga, Ibu ada di sini bendanya langsung ya. Kalian nanti bunga ini kalian amati bagian-bagian bunganya, kemudian kalian gambarkan. Setelah kalian gambarkan, tulislah manfaat dari bagian-bagian bunga tersebut. Diskusikan bersama temanmu. Coba kalian perhatikan itu ya, bagian-bagian bunganya. Kemudian kalian tulis manfaat dari bagian bunganya. Tadi kan kalian sudah, contohnya kalian amati. Apanya yang dipegang bagian bawah? Rangkai bunga. Tuliskan fungsinya nanti. Kalian gambar dulu ini kan, baru kalian tuliskan bagian-bagian bunganya. Coba kita ulang lagi dulu bagian-bagian bunganya itu tadi. Apa-apa saja biar tidak ada kekeliruan ya. Tangkai bunga. Apalagi? Dasar bunga. Tangkai biji, apalagi? Kelopak bunga. Tangkai putih. Ini kalau yang ini apa namanya yang merah-merah ini? Coba, siapa tahu? Apa namanya ini yang bagus ini? Yang cantik ini? Ya bagus, mahkota bunga. Apalagi sampai ke kepala putih. Gambar dulu, baru tulis manfaat dari bagian-bagiannya. Kemudian, tadi kan kita sudah membaca teks kan bagaimana menanam jagung. Nah, itu tugas yang kedua. Coba kamu lihat tugas apa yang ini, diagram yang ini. Ambil nanti cari informasi penting dari setiap paragraf. Kamu tuliskan berapa paragraf tadi? 5. Tuliskan informasi penting per paragrafnya. Setelah itu, ada lagi tugasnya kan yang terakhir ini. Setelah kamu menemukan informasi penting, kamu tulis kembali menggunakan bahasamu sendiri. Jadi ini nanti menjadi sebuah paragraf atau teks bacaan. Mengerti? Mengerti, Bu. Coba ada lagi yang mau ditanyakan atau kurang paham dari yang dijelaskan? Si Hamid paham? Paham. Si Alia paham? Pipi? Ya, kerjakan ya. Ini berdiskusi. Silakan kerjakan. Diskusikan bersama teman sekelompokmu.
tulis paragraf satunya, langsung kata-katanya ditulis semuanya. Ini hapus ya. Langsung tulis kata-katanya. Informasi penting dari teks ini. Hah? Ada kesulitan? Bisa menggambarnya kan? Bisa, Bu. Pensil buat. Nanti kalau salah dia bisa dihapus.
Ya. Baik anak-anak ibu, kita sudah menyelesaikan tugas dan kita sudah membahas materi yang kita pelajari. Dari tadi kan. Sekarang kita sama-sama menyimpulkan tentang pelajaran kita yang telah kita pelajari. Nah, apa-apa saja kesimpulannya? Tunjuk tangan. Coba sebutkan. Kesimpulan dari pelajaran kita, apa yang kamu ketahui tadi? Penjelasan dari apa kita? Dari materi yang kita pelajari tadi. Apa saja kesimpulannya? Yang pertama mengenai apa? Perkembangbiakan jagung. Coba Tasari apa? Perkembangbiakan jagung secara apa dia? Secara vegetatif. Secara generatif. Ya, bagus. Perkembangbiakan jagung yaitu secara generatif. Apa lagi? Ya, secara generatif itu sama dengan secara kawin. Apalagi yang kalian ketahui tentang pelajaran kita tadi? Coba. Apalagi? Mengenai apa lagi tadi? Pelajaran yang kita buat dulu kesimpulannya bahwa apa? Penyerbukan, contoh dari penyerbukan itu apa tadi? Jenis-jenisnya? Ada penyerbukan apa? Penyerbukan sendiri. Penyerbukan apa lagi? Tetangga. Penyerbukan silang. Penyerbukan basta. Kemudian apa lagi? Mengenai bagian-bagian bunga. Nah, coba kita simpulkan lagi. Bagian-bagian bunga itu apa saja? Apa saja? Tangkai bunga. Apa lagi? Benang sari. Kepala putih. Tangkai putih. Bakal biji. Apa lagi? Mahkota bunga. Gelanggang bunga. Apa lagi? Ya, bagus. Nah, kalau bunga tersebut mempunyai bagian-bagian bunga yang lengkap, kita namakan bunga sempurna. Contoh bunga sempurna apa tadi yang kalian pegang itu? Bunga apa itu? Bunga raya. Ya, bunga raya atau bunga kembang sepatu. Nah, anak-anak ibu, tadi kita sudah menyimpulkan. Tentunya kalian sudah tahu kan? Ya, Baki. Sudah paham semuanya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada ya? Kemudian anak-anak ibu nanti kalau pulang sekolah tetap memakai masker ya. Nah, kemudian cuci tangan. Ingat protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, kemudian hindari kerumunan. Apa lagi? Itu dia ya, tetap menjaga kesehatan. Nanti bagi yang piket, bersihkan kelas kita ya. Untuk Baki, kau ketuk kelasnya untuk menutup pelajaran kita. Kita berdoa dulu ya. Untuk menutup pelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Untuk selanjutnya jangan lupa belajar di rumah ya. Ya, selesai ya. Itu kalau itu kapan? Untuk KPD-nya ini ya.